Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasnama Hasnawati, Prodi Perbankan Syariah kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi manajemen dana bank syariah. Pertama adalah uang. Uang adalah suatu benda yang diterima atau diakui masyarakat umum dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai alat perantara untuk tukar-menukar atau perdagangan sebagai standar nilai yang berupa kertas, logam, dan emas. Manajemen dana bank adalah suatu proses pengelolaan penghimpunan dana-dana masyarakat dan pengalokasian bagi kepentingan bagi bank serta pemumpukannya secara optimal dengan menggerakkan sumber daya yang ada demi mencapai rentabilitas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah untuk mengelola dan mengatur posisi dana dari aktivitas funding untuk disalurkan ke aktivitas financing dengan harapan dapat memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Adapun permasalahan-permasalahan dalam bank syariah yaitu pertama, berapa memperoleh dana. Selanjutnya yang kedua yaitu berapa jumlah dana yang ditanamkan dan dalam bentuk apa memperoleh pendapatan yang optimal. 3. Berapa besar jumlah dividen yang diberikan untuk pemilik atau pendiri untuk memuaskannya dan berapa laba yang ditahan agar bank mengalami pertumbuhan yang optimal. Adapun tujuannya yaitu pertama, memperoleh profit yang optimal, 2. Menyediakan aktiva cair dan gas yang memadai, ketiga, menyimpan cadangan, dan keempat yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan. Dan kelima, mengelola kegiatan ekonomi dan kebijakan pantas seperti mengelola dana orang lain. Materi selanjutnya yaitu sumber dana yang terdiri dari pertama modal inti yaitu modal yang di-store, laba yang ditahan, dan dana cadangan. Kedua yaitu kuasi ekuitas yang terdiri dari investasi umum, investasi khusus, dan tabungan mudharabah. Yang ketiga yaitu wadiyah, terdiri dari giro wadiyah dan tabungan wadiyah. Penghimpunan dana yang terdiri dari tabungan ada 3 yaitu wadiyah, mudharabah, dan mudharabah mutlaka. Kedua yaitu giro yang terdiri dari wadiyah, mudharabah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah mutlaka. Ketiga yaitu deposito terdiri dari mudharabah dan mudharabah muqayyadah. Selanjutnya yaitu terkait dengan wakalah adalah akad perwakilan atau akad pemindahan kekuasaan oleh salah satu pihak ke pihak yang boleh diwakilkan. Kedua yaitu kafalah, yaitu bertanggung jawab atas yang habis atau wajib bagi orang lain untuk menghadirkan seseorang yang mempunyai suatu tanggung jawab untuk diambil tindakan atau mendapatkan suatu barang ke pihak yang berhak. Tiga yaitu hiwala, adalah pengalihan penagihan utang dari orang yang berutang kepada orang yang menanggung utang tersebut. Atau dapat disimpulkan bahwa hiwala adalah memindahkan utang dari orang yang meminjam ke pihak yang lain yang menjamin pelunasan utang tersebut. Keempat yaitu sarf. Al-sarf ialah pertukaran antara uang satu dengan uang yang lain yang sejenis atau mata uang yang satu dengan mata uang yang lain. 5 yaitu ar-ran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Penggunaan dana bank, alokasi dana bertujuan yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan resiko yang rendah. 2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga posisi likuiditas tetap aman. Adapun yang dimaksud dengan pool of fund approach merupakan penempatan dana tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana yaitu sifat, jangka waktu, dan tingkat harga. Kedua, asset application approach merupakan penempatan dana ke berbagai aktiva dengan mencocokkan masing-masing sumber dana terhadap jenis alokasi dana yaitu sifat yang
dan jangka waktu serta tingkat harganya. Selanjutnya yaitu jual beli. Tadi dari murabahah adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. 2 yaitu salam, merupakan jual beli berupa pesanan dengan penganggungan pengiriman, penjual dan pelunasan dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang diterima sesuai dengan syarat tertentu. 3 yaitu istisna, merupakan pembiayaan dengan akad jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dengan cara tertentu dengan pembayaran di awal dan penyerahan di belakang. 4 yaitu bagi hasil, mudharabah yaitu pembiayaan berupa transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan usaha dengan pembagian hasil usaha berdasarkan nisbah bagi hasil. Selanjutnya itu musyarakah, merupakan akad dua belah pihak untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan, yaitu ujrah dan upah. Ijara merupakan akad pemindahan hak guna dari barang yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. 2 yaitu MBT merupakan akad pemindahan hak guna dari suatu barang yang diikuti dengan pembayaran upah atau sewa yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa apabila akadnya berakhir. Pengertian pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Tujuannya yaitu untuk mencari keuntungan. Keuntungan didapat dari bunga pembiayaan yang diterima oleh bank atas jasa yang telah diberikan serta biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah. Adapun fungsinya yaitu memudahkan promosi produk lain seperti pembukaan rekening, memperoleh hasil timbal balik berupa margin, pendapatan sewa dan bagi hasil, mendidik dan membimbing karyawan lembaga keuangan dalam memahami berbagai bidang usaha yang dilakukan oleh nasabah. Jenis-jenis pembiayaan yaitu pertama pembiayaan modal kerja syariah, kedua pembiayaan investasi syariah, ketiga pembiayaan konsumtif syariah, 4 pembiayaan take over, 5 pembiayaan LC atau letter of credit. Terakhir yaitu terkait dengan analisis kelayakan bisnis syariah, di mana tujuannya yaitu pertama untuk menilai kelayakan usaha calon meminjam, kedua menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, 3 menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Adapun prosedurnya yaitu berkas dan pencatatan, 2 data pokok dan analisis pendahuluan, realisasi pembelian produksi dan penjualan, rencana pembelian produksi dan penjualan, jaminan, laporan keuangan, data kualitatif dari calon debitur, penelitian data, penelitian atas realisasi usaha, penelitian atas rencana usaha, penelitian dan penilaian barang jaminan, serta laporan keuangan dan penelitiannya. Adapun prinsipnya yaitu pertama karakter, artinya sifat ataupun karakter nasabah. Kedua, capacity atau artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan. 3. Kapital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. 4. Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. 5. Condition artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. Selanjutnya yaitu aspek terdiri dari aspek yuridis, aspek pemasaran, aspek manajemen dan organisasi, aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek jaminan.